Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Sudah siap sekolah minggu? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ngajak kalian semua untuk main tebak gambar. Yuk kita tebak-tebakan. Kakak punya gambar yang pertama. Nih, lihat gambar apa? Ya, itu gambar Tuhan Yesus disalib. Untuk gambar selanjutnya, ini. Gambar yang kedua ini adalah gambar kuburan Yesus. Nah, untuk gambar yang ketiga, Wah, itu kan yang sedang kita rayakan sekarang. Adik-adik tahu nggak? Itu adalah hari Pentakosta. ya betul sekali, itu adalah hari Pentakosta. Yuk, kita mau mulai ibadah KAA kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya
kita berdoa untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu kami dapat melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini ya Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya kita berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita semua, yuk kita sama-sama mau menari buat Tuhan sama seperti Daud menari buat Tuhan. Bukan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Wah, seru sekali ya tadi adik-adik kita telah memuji, menari buat Tuhan seperti Daud. Iya Kak, oh iya adik-adik tahu nggak kalau ada Roh Allah dalam kita, kita tidak perlu merasa takut loh. Iya kan Kak Alvin dan Kak Falsta? Wah, bener banget itu Gap. Karena Roh Allah akan membantu kita dalam kesulitan kita. Yuk, kini kita sebagai anak Tuhan mau berkarya buat Tuhan. Mau kita besar, kecil, tinggi, pendek, kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa
bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, yuk sekarang adik-adik siapkan persembahannya dulu. Persembahannya adik-adik semua bisa masukkan ke dalam amplop, persiapkan amplop, dan nanti saat bisa ibadah tatap muka di GIA Dr. Cipto, boleh dibawa amplopnya dan diberikan ke kotak persembahan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat untuk kami, Tuhan. Kami serahkan doa ini kepadamu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan kita mau cinta pada Yesus dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tina di sini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat dan berkatilah kami, urapilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
Kak Tina mau bertanya kepada kalian, bagaimana perasaanmu menantikan seseorang menggenapi janjinya? Apakah kalian menunggu dengan antusias? Menunggu dengan senang? Contoh. Misalkan papamu berjanji mengajakmu berlibur ke Bali tahun depan. Atau ibumu berjanji membelikan sepeda kalau kalian naik kelas. Tentunya kalian senang, bukan? Kalian pasti memikir-mikirkannya tiap hari. Kapan ya? Padahal sudah tahu ayah akan memberikannya tahun depan atau ibumu akan memberikannya kalau kalian naik kelas. Nah, adik-adik, ada beberapa janji yang dapat dipenuhi dengan segera. Ada beberapa janji yang dapat dipenuhi membutuhkan waktu untuk menunggu. Nah, Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya memberikan Roh Kudus turun atas mereka. Tuhan Yesus tidak berkata tanggalnya, harinya, ataupun jamnya. Namun Tuhan Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi, kira-kira kapan ya? Adik-adik, saat itu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain menuju ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Mereka tidak lagi menunggu Yesus karena Yesus telah naik ke sorga. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Dan semua pengikut-pengikut Yesus berkumpul dan berdoa. Dari antara mereka bertanya-tanya, kalau Roh Kudus itu datang seperti apa ya? Ada pula yang berkata, kapan ya kira-kira Roh Kudus itu datang? Dan bagaimana nanti? Lalu Petrus tampil dan berkata, dia pasti datang. Karena Tuhan Yesus berjanji dan ia akan menepati hal itu akan terjadi. Lalu yang mereka lakukan adalah tetap berdoa. Sehingga pada waktu 10 hari kemudian, tepatnya pada hari Pentakosta, di mana hari bangsa Israel membawa ucapan syukurnya ke Yerusalem. Murid-murid Yesus dan semua tetap berdoa. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti angin kencang, dan tampak lidah-lidah api di atas kepala mereka. Sungguh anehnya, tidak terbakar, dan itu memenuhi seluruh ruangan. Dan ketika hal itu terjadi, yang mereka rasakan adalah sukacita. Mereka merasakan seperti Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Lalu orang-orang yang ada di luar juga yang ikut mendengar suara itu juga bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian murid-murid Yesus keluar dan mereka menjelaskan bahwa Roh Kudus turun. Bahwa Tuhan Yesus menggenapi janjinya, Roh Kudus turun. Namun yang membuat berbeda dari hal itu adalah para murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa yang lain. Namun orang-orang di luar mengerti dan bertanya-tanya, kok murid-murid Yesus bisa bahasa kita? Kok murid-murid Yesus bisa ngomong dalam bahasa kita? Apakah mereka mabuk? Oh, mungkin mereka minum anggur yang banyak. Lalu dengan bantuan kuasa Roh Kudus, Petrus mulai tampil dan berkata kepada semua orang, hari ini hari yang masih siang,
mabuk, tapi mereka menerima kuasa Roh Kudus yang membuat mereka bersukacita. Bahkan wajah Petrus saat itu bersinar, bersukacita. Pokoknya seperti pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka dan mereka merasakan kasih Tuhan, sukacita yang besar. Dan dari situ Petrus mulai bersaksi, menceritakan Yesus orang Nazaret yang saat itu mereka salib, mati, dikubur, dan bangkit, dan bahkan naik ke surga. Petrus menyaksikan kasih Yesus. Petrus menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? 3.000 orang percaya kepada Yesus. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita diberi kemampuan. Pada Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8a. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Nah, adik-adik, apabila hal ini boleh terjadi kepada murid-murid Yesus, hal ini pun bisa terjadi terhadap kita, semua anak-anak Tuhan. Roh Kudus memenuhi kita, kita diberi kuasa untuk kita bercerita, bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita boleh percaya kepada Yesus. Amin adik-adik, kita belajar sesuatu tentunya. Yuk, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus sanggup memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami boleh berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan, dimanapun kami boleh berada. Ajari kami Tuhan memiliki keberanian untuk kami bersaksi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kini kita sudah sampai pada akhir ibadah kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Minggu depan untuk yang bisa hadir ibadah sekolah minggu secara tatap muka, bisa datang ke GIA Dr. Cipto jam 9 pagi. Untuk yang belum bisa hadir, bisa mengikuti ibadah online jam setengah 11 siang. Sampai jumpa. God bless you. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa bersama